Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa. Sabda Siap Saji, Kamis 15 Oktober 2020, di mana kita memperingati Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Yang kita kenal juga Santa Teresia Avila. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyalakanlah pelitamu, engkau perawan Tuhanku. Masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra bahagia selamanya. Semoga Santa Maria Ratu Perawan semua sudi melindungi gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Allah Bapa yang bersemayam di atas takhta istana mulia, atas dorongan Roh Kudus, Santa Teresia telah menunjukkan kepada umat-Mu jalan menuju kesempurnaan. Semoga budi kami selalu dibimbing oleh ajarannya dan hati kami dikobarkan oleh keinginan akan kesucian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, kalau kita kenal orang sabar, diinjak-injak terus, maka dia meledak. Itulah Yesus. Harus mengajar orang-orang Farisi ini. Terlalu kurang ajar. Dan siapakah orang-orang Farisi pada zaman kita? Ya kita-kita ini. Jangan tuding orang lain, tunjuk diri sendiri. Apa yang kita pikir? Yang kita pikir, yang penting aku, orang lain nanti dulu. Santa Teresia dari Avila yang kita rayakan pada hari ini pun sama. Hebatnya dalam usia 17 tahun dia kabur dari rumahnya. Padahalnya boleh katakan hidupnya berkecukupan. Mau apa saja tinggal teriak. Tapi dia tidak mau. Dia datang ke sana dan ternyata di biara juga kedodoran. Banyak aturan-aturan tertulis tetapi tidak dilakukan. Yang penting pakai jubah saja, cantik-cantik. Sudah. Maka dia sakit hati. Sakitlah dia. Dan dia berdoa, Yesus aku tidak sanggup. Namun kemudian Yesus memberi kepadanya sebagai seorang visioner. Melihat ke depan untuk memperbaiki hidup membiaranya. Dan dia berjanji kepada Yesus. Pokoknya aku mau mengikuti engkau saja, mendengarkan engkau saja, tidak mau dengar yang lain-lain, saya tidak peduli. Inilah Teresia Avila semangatnya.
mengikuti dan mendengarkan Yesus yang utama, bukan orang-orang yang sama seperjuangannya, bahkan kadang-kadang menjengkelkan. Teresia sampai pada puncak, di mana ada kemarahan pada dirinya sendiri, ada kekecewaan kepada lingkungannya, tapi dia kemudian menutup semuanya dan membuat semuanya baru dengan semangat Yesus. Dia berani berkata apa yang harus dilakukan. Maka sebagaimana dia juga mencontoh Yesus. Mungkin kalau pada zaman kita ketika Yesus berkata celakalah, mungkin kita tembak saja. Beraninya Yesus itu. Tapi demi kebenaran Yesus berani. Maka Teresia Avila pun belajar dari Yesus. Itu memangkas yang tidak perlu. Maka dia bisa membuat sebuah permenungan tentang jalan menuju kesempurnaan. Alias jalan senantiasa bersama Yesus. Bukan manis-manis mulut, tetapi betul mengolah hati dan pikiran dan merasakan penderitaan Yesus di salib. Setelah mengolah penderitaan itu, dia mengosongkan diri dan membiarkan Yesus hidup di sana. Baru dia jadi orang yang betul-betul senantiasa bahagia. Kenapa? Dia mengatakan, Tuhan Yesus luar biasa. Boleh menggunakan aku yang lemah ini. Di mana ada kelemahan, aku diberikan kekuatan. Dan juga dia minta agar tidak menjadi sombong besar kepala. Karena punya kekuasaan. Tetapi senantiasa rendah hati sebagaimana Yesus yang solider menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Itulah semangat Santa Teresia yang sesuai dengan Injil pada hari ini. Kritik-kritik Yesus kepada sikap-sikap dan pikiran-pikiran kita yang perlu kita perbaiki. Semoga kita sadar akan kritik-kritik Yesus yang membangun hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Selamat berjuang, jangan takut. Yesus senantiasa bersama. Allah Bapa kami sumber kedamaian, semoga kebijaksanaan Yesus menghiasi hidup kami dan mendorong agar kami dapat menjadi pembangun kedamaian dan keadilan demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.